Astagfirullah. Berapa? Gue yakin tapi nih Audi akan menang. Itu wajib, wajib. Mobil di atas 500 juta nggak ada gitu. Selamat datang di komparasi kami kali ini yang akan mengulas 3 mobil dalam kelas compact luxury SUV atau SUV kecil yang mewah. Dan saat ini menjadi salah satu pasar yang paling ramai di Indonesia. Jangan heran karena kami saat ini sudah bertiga. Ada teman terbaru dari kami. Ini adalah Captain Michael Burmak. Karena dia seorang pilot sebelumnya yang sekarang menerbangkan pesawat di jalan saja, bukan di udara. Nah, lu bawa apa nih sekarang? Hari ini saya membawa Mercedes-Benz GLA terbaru dengan platform baru, desain baru, fitur baru juga semuanya, dan yang pasti ini mobil paling keren saat ini di antara ketiganya. Kata siapa? GR banget ya orangnya, udah pede banget ya. Oke, Mike, lu bawa apaan, Mike? Hari ini gua membawa buah Audi Q3 dengan platform baru juga dan tampangnya pasti paling ganteng di antara yang lain ini. Oke, kalau saya terakhir saya bawa mobil yang paling laku aja ya. Paling banyak di Indonesia, ada BMW X1. Ini harganya menarik banget, fiturnya nggak kalah canggih dibanding kedua mobil ini, terutama untuk GLA ya. Sekarang saya mau nanya, itu lu kenapa tuh? Celana lu kok kotor banget? Ini pertanyaan yang mengesalkan sebenarnya, karena awalnya gue berencana untuk menunjukkan kepada kalian berdua gimana seharusnya Anda berpakaian ketika membawa Mercedes-Benz GLA. Tapi ada tragedi, gitu dong. ada tragedi yang kurang menyenangkan sebelum kita memulai komparasi. Mobil kru kita nyangkut di lumpur yang akhirnya udahlah nggak usah dibahas. Ayo, Oke. kita mulai komparasinya. Parameter pertama adalah soal harga dan fitur. Oke, karena ketika Anda membeli mobil itu dengan harga mahal, apakah fitur-fiturnya sesuai atau enggak? Artinya ketika Anda membeli mobil harus punya value for money yang baik juga dong. Ya. Sekarang kita mulai dari BMW X1 yang memiliki harga sangat menarik. Off the roadnya mobil ini harganya 669 juta. Jadi on the roadnya itu dia 700, contekan dulu ya, 760 juta on the road. 760 Jadi juta. mobil ini dibanding ketiga ini memiliki value for money sangat baik karena fitur-fiturnya juga tergolong lengkap. Paling pertama tuh yang paling menarik perhatian, dia memang sih walaupun belum panel instrumen digital ya, tapi udah keren, udah ala-ala digital. Jadi udah, oke lah. Jadi mobil ini punya parkir otomatis sendiri, jadi lebih praktis. Mungkin ibu-ibu mau parkirin mobil lebih gampang. Oke, punya Apple CarPlay di mobil ini. Karena ada salah satu mobil di sini tidak ada Apple CarPlay. Ya, Oke. ya. Nah, Oke. mobil ini terus ada auto wiper, auto lamp. Itu wajib, wajib. Mobil di atas 500 juta nggak ada gitu. Oh, power tailgate ada. Oke. Lo bisa buka ayun. Ya, Ditendang itu bisa. Buka ayun. Iya. Ngayunkan kaki bisa kebuka, jadi lebih praktis. Apalagi ya? Habis. Ini joknya elektris dan ada memory seat. Karena oke. di salah satu mobil sini nggak ada memory seat. Oke. Iya. Oke. Iya. Sementara Mercedes-Benz GLA ini dijual dengan harga 799 juta off the road. Oke lah. 130 juta lebih mahal dari BMW X1. Kalau dalam Off the kondisi road. on the road ya? Ya, on the roadnya sekitar 890-an lah. Iya. Ya, masih oke. Itu kan mobil baru, platform baru. Dan Anda harus tahu mobil ini adalah salah satu fitur yang paling lengkap di sini. Ada
virtual cockpit yang dibilang di Audi ada. Di sini ada MBUX. Sementara itu selain MBUX, Anda bisa mengaktifkan voice command yang pintar, bukan sekedar voice command seperti di BMW. Nggak Ini guna, Pak. Nggak voice pernah command-nya kepake. Betul. berguna ketika ada satu fitur yang mengesalkan di Mercedes-Benz itu yang ventilator udara yang selalu terbuka setiap berapa menit sekali. Iya, ini itu bisa ditutup pakai voice command. Jadi tinggal Nggak ngomong, perlu "Hey voice Mercedes." command. Ini bisa disetting. Sayangnya Mercedes-Benz GLA belum bisa disetting, tapi tetap ambient light 64 pilihan warna. Memory seat ada, memory seat 3. ini juga punya ambient light. Tapi cuma 6 warna. Ya. Ini juga. Yang penting ada. Satu warna. Satu warna. Audi satu warna. Selain itu apa lagi ya? Selain itu sama seperti BMW X1, Mercedes ini punya parkir otomatis, ada juga Apple CarPlay Ya. yang pasti, dan itu sangat praktis dan butuh, tentu Anda sangat butuh di kehidupan Anda sehari-hari dengan mobil ini. Dan yang pasti saya paling suka, Mercedes-Benz ini punya fitur transmisi yang tuasnya ada di sebelah kanan. Oh iya. Itu. Boleh. Paling praktis ya. Ketika Anda menggunakan Mercedes-Benz, kemudian Anda menggunakan transmisi seperti ini, Anda tidak mudah beralih lagi ke transmisi konvensional tengah. Tapi tetap punya kita electrical. Iya. Ada yang mechanical. Jelek kayak mechanical ada. Mohon maaf nih. Nggak akan rusak. Oh iya. Mungkin Ya akan buat rusak. durability itu oke lah ya. Kapan aja bisa lo oper tuh. Oke. Dan lu gimana Mike? Mobil lu Mike? Dan yang paling terakhir, di sini ada Audi Q3 dengan harga paling mahal, yaitu 940 juta on the road. Gua meyakini Tapi orang kaya banget orang yang beli kaya mobil banget. ini. Tapi lo bisa bandingin nih, kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan Oke. dua ini. Oh, berarti dia mengutamakan kualitas. Fitur-fitur, coba ngomong Fitur. Coba ngomong fitur. Fitur. Soal fitur nih ya, virtual cockpit Iya. lebih keren daripada ini. Jauh ya? Iya, Ya, gua boleh. akui. Memang Boleh, virtual boleh. cockpit Lebih itu keren. memang paling menarik banget, paling instrumen digital itu. Audi MMI system dengan navigation system yang bisa membacakan kondisi jalanan, kondisi hujan, salju, ada black ice, segala macam, ada traffic info semua. Lengkap nih Udah. mobil. Ya. Nggak, Nah, ntar nah, lu, nah, emang di Indonesia ada salju? Enggak, sementara MMA itu nggak akan berjalan di Indonesia. Iya. Karena belum support sistemnya. Sementara kita bisa baca traffic, ya bisa pakai Apple CarPlay. Iya. Nggak perlu. Kalau ragu colok aja tuh pakai USB. Sambil Iya, ngecas bisa, kan bisa. HP-nya bagus. Iya. Oh iya sih ya. Boleh. Fitur yang lain dong, yang lain. Hill descent. Mau buat apaan hill descent control? Headlampnya paling canggih, lo lihat nih, nggak ada fog lamp kan di bawah. Oh iya, emang Dia ada all weather headlamp. Waduh. Dan Tapi- dia akan mendeteksi ketika kita lagi jalan, lagi nggak ada lampu jalanan, dia lebih terang sendiri, otomatis. Waduh, iya, boleh. Oh iya, dia ada kayak Bukan auto ya. high beam gitu-gitu ya, kayak jenis itu ya. Tapi bukan cornering lamp ya, cornering lamp tetap ada kalau kita belok. Oh iya, boleh. Tapi Boleh, harga boleh. 940 juta cuma dapat lampu yang lebih baik sedikit. Tapi kalau Audi gua akuin ya, Audi itu memang ahli perlampuan ya. Iya, karena lampu-lampu DRL. pintar dia paling pertama. Benar. DRL paling pertama, sequential paling pertama. Iya. Lampu kayak Matrix ini kan kayak di BMW laser gitu-gitu. Kan dia Kalau di paling sini itu multi beam LED. Iya, kalau yang paling canggihnya Paling kan. canggihnya. Dan ada lagi digital Ada light lagi di digital light. S-Class. Oke. Berarti 940 juta yang bagus cuman fitur Kualitas, kualitas. Iya. Tapi nggak cuma itu, handlingnya the best. Oke, itu kita akan bahas di parameter selanjutnya. Sekarang kita membahas desain. Karena ketika Anda membeli mobil dengan harga di atas 500 juta rupiah, Iya. pasti Anda mengharapkan mobil punya tampilan yang sesuai dengan karakter, Iya. jelas beda dari yang lain di mobil di jalanan. Jelas. Selain itu, pasti Anda ingin mendapatkan kualitas yang baik. Oke, kita mulai dari X1 yang paling biasa aja sih sebenarnya. Sebenarnya X1 ini nggak biasa, sebenarnya cukup keren. Cuman masalahnya BMW itu punya karakter yang Membosankan. iya Nggak agak juga. sulit untuk diubah nih, jadi agak bosan. Ini karakter. Iya, karakter. Ini karakter sebuah ikonik dari Jerman. Betul. Tau kan lu siapa kumisnya kayak? Iya, seperti Hitler ya Iya. tepatnya. Kidney grillnya emang seperti Hitler, tapi
Ya, Tapi ini memang agak sulit karakter. nih, agak sulit. Dia akan susah untuk mengubah karakter selanjutnya untuk bisa desainnya lebih keren lagi, beda banget itu akan susah. Tapi memang ya bener yang lu bilang. Tapi ini memang karakter banget. Jadi setiap kita lewat ataupun melihat mobil dengan tampilan gede seperti ini, pasti kita udah tahu Itu ini BMW. BMW. Iya, Nah, setuju. kalau dua mobil ini, dia setiap generasi ataupun dari dulu itu tampilannya ganti-ganti depannya. Ganti-ganti. Bahkan kayak ini mobil apaan ya? Kalau nggak ada logonya orang pasti nggak tahu nih mobil apaan. Nah, itu dia. Salah satu kelebihan dari Mercedes-Benz adalah three-pointed stars. Ketika mobil ini berubah desainnya seperti apapun, orang melihat three-pointed, orang kaya lewat Ya itu Mercedes-Benz. karakternya lu hasilkan dari sebuah emblem. Yes. Kalau ini dari tampilan. Tampilan BMW langsung. Asiknya dari sebuah emblem, lu benar-benar bisa mengubah tampilannya total dari depan sampai belakang, semuanya full bisa diubah. Gak perlu emblem segala macam, gak perlu. Orang ngeliat lampu LED yang dengan desain keren, mereka udah tahu Audi. Oh iya, boleh. Iya. Boleh sih. Harus diakui tampilan Audi ini memang Iya. terlihat lebih mencolok dari kita, bukan karena warnanya putih ya. Iya. Bukan karena warnanya putih, tapi emang dia punya garis tegas, karakternya kuat sebagai sebuah Audi. Sayangnya, Vic, ketika pertama kali gua ngeliat mobil ini, agak kayak mobil dari Tiongkok yang baru-baru. Oh Agak iya. kaku-kakunya mirip dikit gitu. Kayak apa ya? Ah itulah. Enggak lah. Gue meyakini pasti Audi duluan yang punya desain. Iya udah pasti. 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 Cuman kan mirip gitu loh. Agak, Iya. gimana? Nggak ada miripnya. Kaku-kakunya ini tuh kaku-kaku yang ganteng, yang gagah. Iya, Dia iya. pede gitu ya. Percaya. Boleh. Dan gue suka lampu belakangnya, lampunya sekuensial. Sequential. Ya, Nggak ada, tampilnya kan? Nggak mantap ada. banget. Iya boleh. Ya, secara pribadi emang gue paling suka itu ya. Iya. Paling suka pertama Q3. Oke. Desainnya emang kayak robot gitu ya, kayak keren banget ya. Kayak robot. Kedua ini BMW, ini gue masih harus membiasakan mata gue untuk melihat GLA gitu. Lalu? Jelas. Oh iya. Iyalah dia megang Di ini. bawah. Iya. Audi Q3 nomor 1. Nomor 1, nomor 2, ini kan 3. Kenapa? Ada isinya nggak nih? Iya bolong banget ya. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau saya tetap nomor 1 Mercedes-Benz GLA karena memang walaupun saya bukan fans Mercedes-Benz, bukan fans berat Mercedes-Benz, tapi saya mengapresiasi desain Mercedes-Benz yang baru ini, GLA terbaru ini bisa berubah total, sekarang jadi lebih keren dari sebelumnya, lebih terlihat sleek. Kalau untuk orang yang agak flamboyan, ingin tampil Don Juan atau mungkin buat ibu-ibu itu cocok banget Mercedes-Benz GLA. Langsung kelihatan kalau wah, high class banget. Nomor 2 Audi Q3, oke lah, keren. BMW harus saya akui jadi salah satu mobil yang agak membosankan untuk saya. Jadi Ya itu karena mungkin mobil ini udah lama juga ya di Indonesia ya. Ini hanya ada facelift, ada improvement, LCI ya namanya ya LCI. kalau di BMW. Mungkin nanti keluar model terbarunya akan lebih bagus dibanding dua mobil ini. jadi Saya selanjutnya meyakini. kita akan tunggu BMW X1 yang terbaru. Sekarang saatnya kita membahas salah satu pendukung yang paling penting dari sebuah mobil, performa mesin. Oh buka ke mesin ya? Iyalah. Oh oke. Siapa takut? Hah? Mesin paling gede. Oh, pede sekali. Mana nih? Oh, ini dia. Ini udah pakai udah hidrolis, udah hidrolis. Oh, udah. hidrolis. Ayo apa? Mana nih? Tangkai kayak ini. Mana nih? Sepertinya tangga ini. Kayaknya sih terlihatnya tangkai ya. Oh, hidrolik. Oke. Oh, Salah. Bahkan, Tidak. bahkan Audi lebih efisien karena hidroliknya cuma satu. Satu. Oh iya ini boros banget 2 ya. Lu juga satu kali tuh. Oh iya, sebenarnya bukan efisien sih, Eh. pelit aja emang. Ini 2 jadi lebih clean, nggak penuh di tengah gitu ya, nggak kayak ada tiang gitu sendiri. Iya, di itu tengah. tapi Ini nggak lebih- ngaruh ya ke hal performa, itu tidak Iya. pengaruh mau hidrolisnya 2 atau 1. Sekarang kita mulai dari BMW X1 dengan mesin lamanya. Untuk BMW ini yang varian S-Drive 18i itu mesinnya 1000 cc, lebih besar dibanding dua mobil ini. 3 silinder. Tenaganya itu 140 PS dan torsinya 220 Nm. Dia penggerak roda depan, transmisinya itu 7 percepatan yang dual clutch otomatis. Jadi gitu. Speknya mantap ya? Boleh, Keren boleh, ya? boleh. Boleh ya? Tapi sayangnya dia harus berkecil hati karena ketika mendengar mesin 1332 cc ini lebih kecil, 4 silinder, sudah pasti halus, tidak bergetar layaknya mobil LCGC. Mobil ini
punya tenaga dari 1300 cc-nya dibantu turbo 163 horsepower dengan torsi 250 Nm dan transmisinya sama 7 percepatan dual clutch. Fun, kencang. Sekarang ke mobil ini. Audi Q3. Mesinnya berkapasitas 1395 cc, 4 silinder, turbocharged engine yang menghasilkan tenaga 152 horsepower dan torsi 250 Nm. Yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi 6-speed dual clutch system yang dinamakan dengan nama S-Tronic. Dia 6 speed cuman ya. Iya. Oke Gua lah. setuju. Tapi terlepas dari kemampuan mesinnya dengan tenaga yang besar ini dengan mesin kecil, walaupun mesinnya paling kecil cc-nya tapi bisa berakselerasi paling kencang karena 0-100 km per jam dalam pengujian kami 8,9 detik saja. BMW. Dan untuk mobil ini 0-100 dalam 9,2 detik. Oke, dan diakui BMW ini yang mesin 1500 cc lebih besar, akselerasinya hanya bisa 9,5 detik. Tapi mobil ini cukup irit loh. Dalam kota itu bisa 12,2 km per liter dan rute tolnya itu 20 km per liter. Irit banget ya. Dalam kota 13,1 km per liter dan untuk luar kota 17,5. Inilah perlunya kerendahan hati. Dengan mesin kecil saja, kencang, paling kencang, dan paling irit. Dalam kota 13,3 km per liter dan tolnya 20,2 km per liter. Hebat memang Mercedes-Benz. Ini sebenarnya salah satu parameter saya kurang suka karena dengan kedatangan satu tim baru lagi yang ternyata salah satu bagian dari gerombolan si berat juga. Jadi mereka berdua akan selalu duduk di depan, saya di belakang terus. Yes, Kasta itu- terendah. Itu keuntungan kita berdua ya, Mike ya. Betul. Ya, tapi ngomong-ngomong, Kita harus di depan duduknya. karena di luar hujan, kita di dalam mobil, ternyata harus diakui akomodasi BMW X1 ini salah satu yang paling baik di compact luxury SUV karena di belakang ini legroomnya jauh, headroom Headroom aman. bagus. Walaupun desain mobil ini atapnya agak landai gitu ya, dan Tapi ini rendah. iya karena platformnya mungkin juga tepat ya. Mm-mm. Dan asiknya lagi ini ternyata kita bisa menyandarkan ketiganya. Bisa recline? disandarkan. Bisa recline nih. Widih. Nyaman luar biasa. Walaupun saya duduk di tengah pun ini juga posisinya nyaman karena tanah tidak terlalu tinggi, posisi maki masih enak dan ada ventilator AC ini. Tapi bahannya bukan kulit asli. Ini ya, iya. Ya Mercedes-Benz juga. Betul. Yang asli hanya di Audi. Oke, gitu. Jadi harga 940 juta itu hanya untuk membeli Wah, asli. Karena kulit asli itu tidak membuat kita keringetan. Ini man-made gitu ya? leather, kita pasti keringetan. Oh iya benar. Ini Oh, insight baru nih. Iya. boleh, Iya boleh. sih, gue juga kalau pakai Mercedes-Benz ataupun BMW gue. Basah ya. Iya, Apalagi untuk orang yang iya berbadan kayak kita iya. gitu. Itu gampang banget keringetan punggung. Oh, tapi kalau di leather enggak ya? Leather enggak. Oh, mantep juga ya. Satu hal lagi yang saya kurang suka dari ketiga mobil, bukan cuma satu mobil, semuanya nggak ada sunroofnya. Iya. Tapi untuk X1 sebenarnya di varian yang sebelum Sebelumnya. facelift itu dia ada sunroofnya ya, tapi sekarang nggak ada. Iya. Untuk mengurangi harga. Itu dia. Biar Sedangkan makin yang laku. lain, yang lain ini kan harganya masih mahal. Iya. Sunroof itu kan esensial gitu untuk mobil mewah. Iya. Apalagi untuk kita yang suka selfie. Iya, Pamer dari sunroof kan. dari bawah banget ya, Iya. biar kelihatan atas. Itu penting. Jadi mohon kepada ketiga brand ini, BMW, Mercedes-Benz, Audi, tambahinlah sedikit sunroof Iya. ya, biar bagus iya. gitu loh mobil. Biar instastory bagus gitu Iya. loh. Tidak hanya akomodasi yang baik di mobil ini ataupun di X1, kepraktisan juga tergolong baik di mobil ini. Seperti sebenarnya masih sama dengan mobil lainnya, dia keyless entry, jadi keluar masuk mobil itu lebih praktis, pelipatan bangku juga, terutama ketika di baris kedua, jadi mobil ini bisa rata dengan lantai untuk pelipatan bangkunya, jadi bisa membawa barang yang banyak. Tapi keunggulan di BMW X1 ini adalah tempat penyimpanan, jadi di interior ini baris pertama total ada 4 buah cup holder. Ya sebenarnya juga sama sih dengan mobil lainnya ya. Tapi untuk kompartemen tertutupnya banyak banget. Di sini standar ya di bawah Standar dashboard. Di sini ada di tengah ada tempat penyimpanan tertutup. Ini sebenarnya mirip banget dengan GLA ya. Ya, tuh. Dan yang hebat ada di bagian sini.
Ini dia ada 2, nih semi tertutup di bawah sini nih. Anda bisa menaruh HP, barang-barang berharga taruh di sini, dan kalau misalnya di sini juga ada tempat penyimpanan di bagian bawah armrestnya. Setelah semua hal yang penting sekali, saatnya kita Santai, tantangan agak penting. Kan geram. Oke, tantangan saat ini kita akan sedikit time attack menggunakan mobil ini. Jadi kita sekarang ada di BSD, daerah off-road-offroadan. Kayak sayang banget ya kita coba ketiga mobil ini ya. Dan time attack kali ini bukan time attack yang bukan di aspal, ini lebih ke arah off-road ringan, bukan off-road berat juga. Iya. Dan kita ingin membuktikan kalau ketiga mobil ini sebagai sebuah SUV walaupun Biasa ke mall ya. biasa ke mall dan basicnya juga bukan dari SUV beneran, Iya. tapi masih enak dan masih bisa digunakan untuk melaju di jalanan gravel dan yang kontur buruk seperti ini. Ayo, langsung aja dimulai deh. Tanting kali ini, kami akan melakukan time attack melewati jalan tanah semi off-road sepanjang 2 km. Di tantangan tersebut, kami akan menjawab pertanyaan matematika dasar, dan jika jawaban benar, kami boleh melanjutkan memasukkan barang-barang ke bagasi dan kembali ke titik awal. Siapa ya kira-kira yang tercepat? Oke, sekarang kita mulai time attack-nya. Pertama Naik saya ya, LCGC. karena abjad saya itu paling pertama F. Nanda dan Michael, dia kedua dan ketiga. Ngerti ya? Enggak. Sebenarnya bukan karena abjad. BMW X1 ini kan mobil yang paling lama Yang paling sebenarnya lama di- ya? di Boleh, antara boleh, yang boleh. lain. Bisa. Ya kan? Bisa diterima. Jadi dia mulai duluan sebagai seseorang yang paling percaya diri dengan menggebel-gebel terus mesin LCGC-nya ini. Mantap, ini 3 silinder. Oke lah. Gak usah lama-lama. Siap, Vic? Oke, siap. 3, 2, 1, go! Wah, oke. Sebenarnya untuk X1 ini dia yang paling nyaman nih, bantingannya paling enak. Jadi kayak ngelewatin jalan kayak gini enak banget. Kayak nggak usah pakai mode sport ya, pakai mode comfort aja. Tuh, enak banget. Jadi kalau misalnya jalan-jalan yang gravel ataupun kayak gini tanah, ini masih nyaman banget nih. X1, oke. Ini udah mau sampai. Nanti kita jawab pertanyaan yang udah disediain oleh videografer cinta mobil. Oke, dikit lagi sampai. Wow. Oke, belok kanan. Aman, Pak? Pertanyaan, Pak? Lama sih, Put. Udah 1 menit nih. Hah? Anjir dikali lagi. 10 kali 2. 7? Tambah 7 2 kali. 27. Oke, kita ambil tasnya. Untung udah power tailgate ya, jadi gampang banget. Masuk, Tre. Lupa. Dia kan pencet tombol ya. Masuk, Tre. Saking paniknya, tadi dia power tailgate, kita tutup paksa. Ya. Oke, udah jalan. Oke. Kira-kira berapa waktunya? X1 bener-bener enak sih di jalan yang ya off-road ringan lah ya kayak gini nih. Asli enak banget. Oke, dikit lagi. Aman, kiri aman. Nah, ini nih bahaya nih, biasa ada mobil. Oke, gas. Suara masuk ya? Masuk. Oke. Siap. Lompat. Wih. Wow. Santai. Iya. Terturbo ya kedengeran. Oke. Udah aman. Oke, sekarang kita mulai run kedua. Sekarang ada Audi
Q3. Ini bisa dibilang terbaru kedua ya. 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 Iya kedua lah. Terbaru kedua lah setelah terbaru kedua. X1. Setelah X1 dia keluar yang baru. Nah, nanti ini terakhir yang Mercedes-Benz GLA. Oke, Mike, aman? Aman, pede. Anak baru nih kayak diem-diem aja. Bahaya. Oke, ready? Ready? Traction control off. Tunggu. Oke. Oke. Let's go. 3, 2, 1, go! Wah, Spin. anak baru udah bikin perkara. Kiri. Turbo power. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan. Tambah 5, kurang 5, Hah? tambah 10, tambah 7. Hah? 5 kali 2, Kok malah WhatsApp? Bentar. tambah 10. Apa? Ulang. 5 kali 2, 5 kali 2 tambah 5, tambah 5 kurang 5, kurang 5 tambah 10, tambah 10 tambah 7. tambah 7. 27. Ah, benar. Silakan aturannya. Go. Sport power. Aduh, wheel spin. Kencang bener, woi. Oke. Oke. Boleh. Kayak giliran gue berarti ya. Capek juga. Gue yakin, tapi nih Audi akan menang. Oke, kita lanjut lagi sekarang GLA. Lu kan udah enak banget ya tadi. Time gua udah tahu nih di paling terakhir, mobil paling kenceng. Gimana? Siap kalah kan? Mantul nggak? Tunggu dulu, gue mau ngeluarin gimmick dulu. Di sini karena dia punya tema, jadi gue mau pakai tema karena gue mau kenceng-kencengan, experience. Tampilannya langsung berubah. Oh jangan salah, Audi juga bisa. Waduh, keren kan? Ini bukan cuma tampilannya. Ini ambient-nya beda nih, berubah ini. Merah, Modenya kuning. juga ya? Modenya berubah ya? Keren. Enggak, kita lihat waktunya aja. Iya nggak? Ntar, Oke. ntar gue matiin traction control dulu nih. Susah matiin traction control di Mercy nih, agak harus masuk ke dalam menunya dulu. Oke, siap gue. Siap. Oh nggak Berubah berubah ya. Suara knalpotnya nggak berubah ya? Ya, enggak lah, ini varian 200, Pak. Iya. Ngarep apa? Oke, yuk. Siap. 3, 2, 1, go. Yo. Itu yakin kok turun lagi katanya? Paling keras ya. Wah, salah lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang lewat nih, kayak orang-orang tadi tuh. Gila. Ini kalau dibilang fun sih, GLA handlingnya fun banget, walaupun di jalan gravel dia tetap dapat grip yang bagus dan akurasinya gue suka banget. Asik banget. Asik. Walaupun mungkin memang bisa dibilang nggak seempuk BMW X1, oke lah, tapi untuk sebuah SUV ini udah cukup dan nggak terlalu rimbung, ini udah cukup fun kok. Oke, ada 40 detik ya. Oke, pertanyaannya 9 kali 3 kurang 15
kali 2 tambah 3. Astagfirullah. Berapa? 9 kali 3 kurang 15 kali 2 tambah 3. 0. Salah. 9 kali 3 Kurang 15 kurang 15 kali 2 kali 2 tambah 3. tambah 3. 0. Salah. 9 kali 3 Kurang 15 kurang 15 kali 2 kali 2 tambah 3. tambah 3. 27. Ya, betul. Kok salah sih pakai kalkulatornya salah lu? Apa nih? Pakai kalkulatornya salah lu. Kebangetan banget. Ya ampun lupa buka bagasi lagi kan. Ih, lama lagi. Ayo. Andre. Kalahnya gara-gara ngitung doang nih. Aduh, belum masuk. Kalahnya gara-gara ngitung doang ini. Diam. Aduh, kalah gara-gara ngitung doang nih asli pasti nih. Gak penting. Pertanyaannya susah banget nih. Katanya gampang, tambah-tambahan kenapa ada kali-kalian? Ngeselin. Fun banget asli. Parah. Asik banget. Oke, mantap. Ayo Kela. You can do it. Ayo Kela. Itu videografer kepental-pental. Masa kalah sih? Sekarang saatnya kita membacakan hasil dari time attack tadi. Ya, Kita mulai dari Fikri yang jalan pertama. lo yang ini ya. Lo Ya. yang ambil tadi ya. 2 menit 53 detik. 2 menit 53 detik. 2 menit 53 detik. 2 menit 53 detik. Hah? Kok lama banget? 2 menit Mobil lo 53 paling detik. pelan. Serius. Wah, gila. Oke, sekarang Gila. berarti Michael. Sekarang Q3 ya tadi ya, nomor Q3 2 yang kedua. Q3. Ah, lo cepet banget dia. Jelas. Gue tuh sayang sama mobilnya. Alasan. Terus serius. Oke, untuk Michael itu di Q3, dia itu 2 menit 25 detik. Jauh juga. Jauh juga ya? 30 Gue emang detik. sayang sama mobilnya. Mobilnya Bukan nyaman, itu sih enak. sebenarnya ada Ya, tantangan ya, yang- ya. Nyaman. Ya. Oke, sekarang waktu gua. terakhir. Terakhir Ini pasti. untuk Mercedes-Benz GLA 200 Nyetirnya udah heboh tadi gua. 2 menit 38 detik. Ini entar dulu. Yang pastinya Udah dia paling Audi terakhir. menang. Udah paling ini, terakhir. bentar, ini menurut gua kalahnya nggak fair. Gua kalahnya di hitung-hitungan tadi udah pakai kalkulator. Salah 3 kali. Oh, lu salah Langsung ya? banget ngeselin banget. Buka bagasi juga lupa ya ampun. Ya udah, itu cuman aja buat fun-fun aja. Fun ya, aja, buat bukan seru-seruan berarti aja ya. menjadi patokan kalau mana yang paling kenceng. Tetap Iya. Betul. hasil tes kami itu yang menunjukkan mana yang paling kencang. Betul. Setelah hasil dari tantangan yang agak penting tadi, harus diakui Audi Q3 ini memang salah satu compact SUV yang paling fun to drive. Betul. Pertama, kalau kita lihat dari segi dashboard, dia lebih driver oriented dan pastinya semua teknologi di sini canggih dan keren banget. Walaupun fiturnya memang kurang. Tapi tunggu, ini benar-benar mobil yang kita kemudi sendiri. Iya, Nggak pakai tuh teknologian. Iya sih, terlihat dari desain dashboardnya ya. Heeh. Dia emang ngarahnya itu ke driver banget ya. Driver oriented banget. Dan selain karena dia driver oriented banget, bantingan suspension ini ini aja udah terasa rigid. Iya, Artinya dia pasti akan sangat direct tingkat kemudinya karena rigidnya itu. Walaupun kenyamanan pasti akan berkurang, tapi ketika rigid seperti ini, selain dia setirnya akan direct, ini mobilnya juga akan minim body roll. Betul sekali. Akan tidak terasa terlalu limbung kayak mobil kita lah ya. Enggak, kalau X1 mah lu doang kali. Oh enggak. X1 Enggak. masih tergolong fun to drive dan dia juga driver oriented. Dari desain dashboardnya juga, posisi duduknya yang rendah banget itu. Emang seneng juga ya, enak juga nyetir.
Tapi X1. BMW X1 kan lebih berorientasi ke kenyamanan. Iya. Karena akomodasinya lebih baik, bantingan suspensinya paling Betul. empuk di kelas ini di antara 3 mobil ini. Sementara Mercedes-Benz GLA, satu hal yang saya paling suka dari Mercedes-Benz GLA adalah soal kepraktisannya ketika menyetir. Bukan kepraktisan soal penyimpanannya ya, tapi ketika menyetir. Karena Mercedes-Benz harus diakui punya salah satu cara yang paling menyenangkan untuk membuat pengemudinya merasa dimanjakan. Contohnya, ada brake hold yang kita gampang sekali mengaktifkannya. Kita tidak perlu mencet atau mengaktifkan tombol, tinggal menginjak pedal rem lebih dalam, dia akan otomatis brake hold. Jadi ketika macet tuh, itu paling enak. Iya. Sementara BMW X1 Nggak punya, Pak. nggak punya ya? Nggak punya. Nggak punya. Ya, berdua nggak Nggak perlu. perlu. Nggak Nggak perlu. perlu. Itu yang Man, injek pedal. Iya, Selesai ya. betul. mereka boleh bangga dengan kerilmenannya, tapi jujur saja ketika harus menggunakan mobil yang punya kepratisan lebih baik ketika mengemudi, Mercedes-Benz punya salah satu kelebihannya. Kepratisannya tidak hanya brake hold, tapi ketika brake hold itu diaktifkan, auto engine start stopnya untuk menghemat bahan bakar itu juga akan aktif sesuai dengan saat mengaktifkan brake hold. Jadi dia selalu pas kita menginjak rem, sudah berhenti, mesinnya baru mati. Iya. Kalau X1 sebelum misalnya di kecepatan 2 km per jam, dia mati sendiri tuh. Iya. Mobilnya belum berhenti sempurna, dia udah mati sendiri. Nah, itu kadang menyebalkan kan? Iya, kadang gua belum mau berhenti, tapi Iya. cuma lagi pelan aja, tapi tiba-tiba mati, terus dia nyala lagi. Nah, itu Dengan menyebalkan mesin kan, istrinya berarti kan? Dia agak getar gitu kan. Nah makanya Agak lu nggak kaget. butuh itu semua. Karena nggak punya. Karena Audi Q3 nggak punya semuanya. Dia di lampu merah tahan. Nah itu rem halus kok. Jadi gimana nih hasilnya? Oke, konklusinya gimana nih? Untuk X1 sudah pasti paling murah, paling value for money, dan ini memang paling layak Anda miliki. Bukan paling layak, mungkin untuk Anda yang ingin membawa keluarga lebih banyak karena akomodasi lebih besar, lebih empuk sedikit, Ya. Sedikit. harga lebih murah. Ya. Dah, itu Tapi kualitas nggak ada yang mengalahkan ini. Nah, ini mobil Q3 ini adalah salah satu mobil yang paling cocok untuk Anda yang mungkin memang sudah tahu brand Q3, punya uang berlebih, Cuan life ya. ya, Cuan. uang berlebih, ingin value for money-nya mungkin ya kurang bagus nggak apa-apa, yang penting mobilnya Yang lain penting dari yang lain. mobilnya, Audi Q3 fun banget tuh drive kan. betul. Dan Mercedes-Benz GLA adalah salah satu mobil yang mungkin nanti akan jadi salah satu yang paling populer di Indonesia. Harganya bukan yang paling mahal, bukan yang paling murah memang, tapi fiturnya banyak, dan yang pasti Mercedes-Benz selalu terkenal di Indonesia sebagai mobil yang punya image mewah luar biasa, walaupun sebuah GLA saja. Betul sekali. Oke, jadi bagaimana menurut Anda ketiga mobil ini? Sampaikan di kolom komentar. Oke, jadi begitu saja. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli 3 mobil ini dalam kondisi baru, membaca berita seputar otomotif dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa Sampai di video selanjutnya.